Oke, teman-teman, kita lanjutin ya. Infrastruktur ya. MTech, Inet, WiFi bagus banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas Excel dulu ya. Gitu. Nah, ya Excel kan udah to the moon gitu ya. Tapi sebenarnya ya ini emang sebenarnya structure gitu ya teman-teman ya. Emang structure begitu ya kan. Nah, tapi ya mungkin yang harus dilihat adalah ya ini nih. Ini kan sebenarnya udah mentok ya. Jadi semua harus update gitu kan untuk iya iya. Kalau misalnya di sini tadi kemarin tak bikin satu. Oh, satunya di bawah ya. Oke, satunya di bawah. Oke, jadi tak update dulu ya. Nah, untuk Excel kan sebenarnya naiknya relatively udah tinggi gitu kan. Ini kok tak taruh sini. Enggak sih. Ya, enggak ini lah. Bentar. Kita coba ambil lancar. Bentar ya. Biar Mas Emon dapetnya clear harganya ya. Sinilah ya. Sinilah, oke lah ini. Oke, jadi untuk untuk EXCL ya. Nah, ini kan sebenarnya naiknya udah tinggi banget ya. Nah, jadi nah kalau misalnya Mas Emon rapiin lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk next targetnya ya naik sedikit ya. Nah, jadi naik sedikit ke 3.800 gitu kan. 3.750. Nah, jadi ini ya eh, buat teman-teman yang udah dapat di bawah lah. Tapi kalau teman-teman yang mau beli EXCL ya mendingan nggak usah gitu. Kenapa? Karena naiknya udah tinggi. Yang pertama, dan itu kalau misalnya teman-teman lihat dari line chart ya, ini kan naiknya tegak lurus gitu ya. Jadi apa? Jadi ya emang ada potensi nih teman-teman untuk tetap lanjut naik ke atas. Tetap ada, nggak menutup kemungkinan. Tapi ya teman-teman lihat, kalau seandainya koreksi ya, ini ada potensi untuk koreksi kemana ke 3.590 gitu ya. Antisipasi lah untuk penurunan harga. Nah, sama kita lihat lagi nih, untuk foreign flow ya, XCL, hati-hati ya, please hati-hati ya, yang masuk XCL ya. Kenapa? Ini yang ibaratnya red flag ya, teman-teman ya. Jadi, asingnya buang terus ya, bertahap ya, terus kencang, tapi harga tetap di bawah naik gitu ya. Ini kayak ada potensi retail yang nyangkut ya untuk XCL ya. Ada nggak ya? Tanggal 8. PD, MG, menarik ya. PD, MG, CC masuk. AI, aku. Wah, ini kayaknya domestik yang masuk ya di XCL ya teman-teman ya. Yang buang barang BB, ZP, DP, DR, KZ, nggak menarik lah. Kurang menarik lah gini ya. Mas Emon worry lah ya. Dari 4 sampai 10 aslinya buang terus. Jadi agak di skip teman-teman ya untuk si EXCL ya. Jadi berapapun dia naik teman-teman ya. Kalau kita tidak lihat kenaikan sebuah harga saham tidak diikuti dengan foreign ya yang naik, ya ini harus curiga gitu ya. Jadi bagus sahamnya bagus akhirnya naik, tapi ya kalau udah naik ketinggian gini kurang lah ya gitu ya. Kayaknya nggak ada EXCL ya. EXCL beritanya Aksiatanya mau keluar, DH mau jadi pengendali. Pantes. Aksiatanya mau keluar, DH mau jadi pengendali. Thank you ya infonya ya. Oh, I see. Oke, menarik. Menarik ya. Tapi tetap lah, nggak tahu mau gimana bawa beritanya ya. Tapi ya ini kan ibaratnya Mas Emen gara-gara nggak update news ya teman-teman ya. Jadi kekurangannya itu gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu sensitif dengan news. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari pergerakannya gitu kan ya, Mas Emen agak nggak percaya nih kalau misalnya asingnya keluar gitu. Jadi ya make sense tapi beritanya gitu ya. Thank you ya update ya. Axiata keluar dari EXCL ya. Thank you. Mantap nih. Update terus ya. Jago. Oke, lanjut ya. Kurang lah, SMA ya. salah lagi. SMA. Nah, SMA menarik. Menarik ya. Nah, kenapa sih bisa bilang menarik tiba-tiba? Ya karena long listnya. Karena structure ya teman-teman ya. Karena structure-nya higher low. Nah, ini cakep nih. Terus ngapain nih? 406 ya. 406 terus teman-teman lihat nih di sini 406. Nah, teman-teman lihat habis di reject dia bisa bangkit lagi ya, klaim lagi 392. Nah, ini kita tinggal lihat
lihat apa ya? Oh, lihat nanti foreign flow-nya gimana kan. Tapi at least teman-teman udah lihat bahwa oh iya nih di 392 dia berhasil klaim lagi. Jadi apakah ada potensi untuk breakout ya? Ini tetap ada gitu ya. Jadi tinggal dicek nih di sini ya. Kita coba cek untuk foreign flow-nya gimana untuk SCMA. Akhirnya masuk nih. Nah, ini menarik ya. Nah, ini menarik nih. Jadi SCMA, MTech, Superbank ya. Betul nggak? Ada yang bisa kasih tahu nggak grup-grupnya MTech apa aja teman-teman? Bisa kasih tahu nggak? Yang Mas Emon tahu SCMA, MTech sama Superbank nih. SCMA, terus Same. Iya kah? Ah udahlah pokoknya 3 ini aja dah. Ntar nungguin chat malah sesat lagi. MTech, SCMA buka salah satu grup setauku. Oke oke. MTech, SMA, Supa buka Same. Oke, sip. Ya itulah. Itu ya, berarti buka Same. Nantilah ke Same ya. Coba cek ya. Nah, jadi kan ibaratnya kalau misalnya mendekati news begini kan euforianya ke situ gitu kan ya, MTech Group lah. Nah, ini SMA sebenarnya gini nih, ini agak sedikit beresiko ya. Kenapa? Karena tapi strukturnya bagus gitu. Jadi worth untuk dicoba lah ya, teman-teman ya. Jadi kita ngeliat pergerakan hari ini tuh dia tiba-tiba net buy. Tapi sebelum-sebelumnya net sell semua nih, ya kan? Dari tanggal 26 sampai tanggal 9, cuma di tanggal 2-nya doang yang akum gitu. Jadi hopefully teman-teman bisa dapet nih, oh ya nih SMA menarik nih gitu ya. Tapi ya TTA aja gitu ya. Di tanggal 10 gitu kan, di tanggal 10 oke. Yang masuk PD RX DX YU. Nah, ini PD-nya apa nih? Apakah mereka punya bandarnya yang pegang barang apa enggak? Tapi lihat X-nya buang barang ya. Yang menarik di situ YP buang barang. Nah, RX beli nih, RX beli belum jual ya. Jadi sebenarnya ini menarik nih. Kenapa? Karena lihat di satu hari ada yang belinya jumlahnya cukup gede dan belum jual. Ya kalau PD pengendali terserah, tapi yang RX-nya jadi perhatian utama. Nah, BB ada beli juga, belum jual. RX juga ada, coba kita mundurin lagi. Nah, BB beli juga di tanggal 8, belum jual. RX juga beli, belum jual. Ada XL di sini ya. Menarik sebenarnya. Nah, sebenarnya kita belum bisa ibaratnya beli karena kita belum lihat asing itu yang kembali masuk. Tapi ya kalau teman-teman lihat di sini baru ya ibaratnya dibandingkan foreign flow dan inflow, outflow dan inflow, ya kita baru lihat di sini baru aja positif gitu ya nih. Kalau di sini ya kelihatan nggak? Nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya. Tapi di sini kelihatan gitu kan. Oke, berarti sebenarnya ada potensi nih dia mau naik lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Mas Emon yang sebenarnya ngelihatnya positioningnya lebih dari technical gitu ya. Nah, nih tak kasih tahu ya, karena akan jadi hype-nya, nah bonus dah. Karena hype-nya ini ya, Superbank ya, sebenarnya teman-teman tetap bisa, kalau misalnya kagak dapat ya, cuma dapat slot doang ya, bisa slot apa 2 lot ya, jadi tim hore, ya at least teman-teman bisa masuk ke saham MTech lainnya ya, kayak SCMA gitu kan. Jadi ini teman-teman untuk sebagai area entry tetap cukup bagus gitu ya. sorry. Karena masih di bawah 406, jadi ini benar-benar pre-breakout dan teman-teman lihat ya, higher low-nya itu tetap terbentuk. Jadi sebenarnya teman-teman entry di posisi 392 sampai 398 itu cukup bijak gitu ya untuk target pertamanya ke 418 dan kalau misalnya pada rally sahamnya ya ini retesting ke 462 atau potensial untuk upside potensial sekitar 17% gitu ya. Inilah sinyalir dengan IPO Superbank itu maksudnya gitu ya. BB asing apa lokal mas? Kayak sih asing ya BB ya. BB itu Verdana ya, Verdana Sekuritas baru ya. Kenapa tahu dulu kayak iya gitu. Oke gitu ya. Jadi baru aja nih, baru setitik gitu ya. Tapi foreign flow-nya menarik ya. Broker transaction-nya menarik karena ada BB beli, YU juga beli, jualnya dikit, ada RX beli ya kagak jual sama sekali, jadi itu yang menarik gitu ya. Tapi ya jangan itu juga ya kalau misalnya tiba-tiba mas kok SMA-nya drop, ya bayangin aja di sini berapa ratus orang yang beli tiba-tiba besok ya kompak ya kebaca lah gitu ya. Jadi tipis-tipis lah masuknya ya. Oke itu untuk SMA ya, TOR ya.
Betul, BB warnanya di lokal, betul betul betul. Tapi tergantung lah, dilihat juga produknya ya. Ya, TOR ya, nggak direspon teman-teman ya. Nah ini salah satu lagi yang kena SL ya, swingku ya. Ya mau gimana gitu ya. Tapi harusnya sih ya masih 2% lah. Buang dulu nggak apa-apa ya teman-teman yang di grup lele ya. Buang dulu ya. Nggak kejawab ya TOR Mas Emon ya. Ya sudahlah mau gimana ya. Nah ini juga ya nggak direspon ya, salah satu analisa Mas Emon yang nggak direspon. Tapi kalau misalnya udah mendekati 2% ya nggak apa-apa, di stop loss dulu. Ya kenapa? Karena ada lebih baik kalau kita masuk di harga yang lebih dalam ya teman-teman ya. Bang, koin udah kah? Udah. Nah, untuk yang namanya TOR ya kita coba cek. Nah, sebenarnya kenapa sih Mas start untuk entry di TOR ya? Karena kita ngelihat yang tadi ya, asingnya akung, tapi ya kagak direspon ya. Ya sudah gitu ya. Nah, jadi ya ini ada potensi ke bawah nggak? Ya ini tetap ada kalau misalnya teman-teman ngelihat dari structure yang terbentuk gitu kan. Ya mungkin coba kita cek lagi di 535, kalau misalnya dikasih lebih turun ya kenapa enggak gitu kan. Kenapa? Karena di 535 juga kan itu sebenarnya ya area Fibonacci retracement lah ya. Golden area akan di 0,618. Jadi karena dua-duanya udah begini ya kita tinggal tunggu aja ya. Sekali lagi turun, kalau misalnya memang broksumnya masih bagus ya mungkin menarik untuk dicoba lagi gitu ya. Tapi masih wait and see lah jadinya ya. Meskipun ya ini kan bagus banget, tapi ya tergantung kalau misalnya mau di hold juga ya tergantung analisa teman-teman balik gitu ya. Oke, next TOR. Nah, TOR nih jos gandos gitu teman-teman. Soalnya kenapa? RX, BK, DR beli gitu ya. Tapi ya kalau Mas Emon ya udah tak kasih SL lah ya. Jadi kalau misalnya nggak yakin silakan di-cut dulu ya. Dan RX kan beli kagak jual. Ini yang menarik ya. Dia beli kagak jual, BK juga beli jualannya dikit, tipis banget. DR juga beli jualan tipis banget. CC udah mulai buang dan di sini kagak ada retail ya. Sini kagak ada retail nih. Nah, yang buang siapa? ZP, BB, YU, PD, ya ZP sama BB lah. Jadi ya 2 hari terakhir ya teman-teman ngeliat, iya sahamnya lelet, tapi at least kita lihat ini sudah diakum. Jadi biasa kalau yang lelet teman-teman ini tinggal nunggu ledakan aja ya, duar gitu ya. Baru cuannya melimpah. Ya tapi harus sabar lah mungkin kalau teman-teman mau hold di TOR gitu ya. Itu sih paling sih ya 2 hari terakhir. Coba dari tanggal 1 kali ya. Ini tanggal 1 BK juga gede ya. BK, RX, DR, NI, aku untuk swing kali ya. Untuk swing kali ya. Gitu. Apakah karena hari ini X date dia punya bagian TOR X date dividen kah? Pengaruh nggak sih? Ya bisa aja pengaruh. Oke, lanjut ya. Jadi ya begitulah. Jadi mungkin kita pakai weekly chart kali ya biar cakep gitu ya. Mungkin kita pakai weekly chart kali ya. Aduh, noise-nya banyak banget ya weekly ya. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya ngelihat perspektifnya kayak gini nih, misalnya tak dilihat semua ya. Ya perspektifnya kayak gini nih akum teman-teman. Ini posisi akum ini. Tapi weekly, mingguan. Jadi ini berapa nih di akum ya? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, 9 minggu, 10 minggu. Kurang lebih 10 minggu ya. Nah ini 63 hari. Enggak sih. Coba ya. Ya kurang lebih 63 hari lah. Hitung sendiri ya. Berapa. Nah jadi ya ini masih fase akum lah ya kalau dari weekly chart. Jadi kalau lama nggak? Ya iya lama gitu ya. Sama kan structure-nya juga udah mulai melandai nih. Gitu ya. Ini juga momentum oke kalau dari weekly ya. Jadi agak lama nih. Kenapa? Karena kita lihat kok kayaknya daily kagak ada pergerakan ya. Tapi kita udah sinyalir, oh iya nih ternyata asingnya masih akum loh, TOR loh. Dan akumnya lumayan panjang ya dari tanggal 26. Jadi ya sabar aja sebenarnya gitu. Tapi ya kalau misalnya ngerasa, Mas ini kayaknya harganya kurang deh. Udah di CL dulu aja ya. Tinggal tunggu masuk agak bottom ya untuk ngambil harganya di bawah gitu ya. Sama momentum juga untuk daily chart masih kurang lah ya teman-teman ya. Kita tunggu di bawah lah ya, baru coba entry lebih banyak gitu ya. Oke, next lanjut lagi TOR udah doh ya. Jeng jeng. Dohnya naik lagi ya bangkit. Masih ada yang di doh nggak teman-teman? Apa? Oh, change of character ya si
itu belum ya. Masih, coba teman-teman ada nggak yang masih di doh? Kayak ngisinya penuh dah. Udah habis aja. Kayak masih ada ya. Nah, doh itu sebenarnya ya agak kejam aja sih kemarin buangannya ya. Agak kejam aja sih sini ya. Ini pasti retailnya takut nih. Aduh, gak berani gitu. Tapi ya bagus kalau dapat benar-benar bagus pas dapat di bawah, oke ya. Nah, jadi ya kalau misalnya teman-teman belum dapat rezeki lah dari DOOH, ya lebih baik cari lagi nih kalau misalnya emang takut masuk di yang udah tinggi gitu ya. Supaya ya itu tadi ya harapannya bukan sekarang gitu ya, tapi ya kalau bisa di tahun baru ya teman-teman dapat harga sama yang lebih bawah gitu kan. Ya meskipun sebenarnya kan ya Mas Emon tahu ya, Mas Emon analisanya ya kalau misalnya ngelihat kondisi candle yang begini sebenarnya ya lanjutannya potensi ke bawah gitu ya, tapi nggak terespon ya mungkin ada teman-teman pegang yang di bawah ya nggak apa-apa lah ya, congratulations lah ibaratnya kalau masih cuan gitu ya. Tapi tetap ya Mas Emon jadi rem buat teman-teman ya buat masuk di pucuk ya. Nah, jadi kita tinggal lihat foreign flow-nya dulu untuk si DOOH ya. Nah, hati-hati tetap ya. Kenapa? Karena selalu Mas Emon lebih suka ketika ngelihat harga sebuah saham itu naik diikuti dengan akumulasi daripada asingnya. Nah, ini kita ngelihat nih, tanggal 8, tanggal 9 buang ya. Buang ya, masih buang. Jadi tanggal 10-nya suspend. Oh, doh suspend. Oh, doh suspend. Oke. Nah, ini dilihat juga ya, baru ingat. Nah, doh jadi karena masih buangan ya harus dipantau gitu ya, sampai di akum. Sampai di akum harus teman-teman pantau supaya apa? Supaya jangan sampai nyangkut. Oke. Terus di sini si DOOH 1 sampai 10 ya, XL, YP ya sudah membentuk aliansi dengan XC. Buang barang siapa? YB, GR, aku. Ya begitulah teman-teman ya. Nah, tanggal 8 sampai 10. Aduh, Pak retail ya. Nah, ini kalau membentuk aliansi teman-teman ya, XL, YP, XC, harap hati-hati ya kalau sudah membentuk aliansi beli, ya pasang rem ya. Oke, aliansi Wiberber sudah beli gitu ya. Jadi tahan dulu, tahan dulu. Kenapa ketua kita juga termonitor buang barang ya, aku BK, ada Kang Buyur MG ya. Jadi tahan dulu nih, ya kan? Betul. Jadi kalau ketua-ketua kita ya kan jelas kan AK, BK, ketua tuh teman-teman ya. Ada unsur K-nya. Nah, ini kan XL ya, YP. Aksi kalau misalnya lagi ngumpulin barang gitu ya, jangan sampai kejebak gitu ya. Jadi rem dulu, oke. Jadi untuk si doh gitu ya. Jadi kalau misalnya punya barang, ya kagak tahu ya, Pak PP telepon ya. sorry. Sorry, balik lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat lagi, si DOH ini memang masih naik, tapi tidak disertai lah ya dengan adanya akumulasi, ya jangan masuk gitu ya, hati-hati gitu ya. Jadi kalau misalnya emang belum rezeki, teman-teman jangan dikejar gitu ya. Gitu aja sih untuk DOOH gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dibuka, ya kalau misalnya naik, ya udah congratulations lagi-lagi buat teman-teman yang dapat di bawah. Tapi kalau misalnya nanti harganya turun, ya antisipasi untuk penurunan ke 260. Kalau kita tidak melihat adanya inflow daripada asing. Gitu ya teman-teman ya untuk doh. Oke? Oke, doh lanjut. Doh Telkom ya, TLKM. Nah, wait ya. Tar. Sorry. Ini tak mute dulu lah biar nggak berisik. Dah, lanjut ya. Telkom. Nah, ini Telkom ternyata masih bertengger ya di 3.630. Nah, jadi kalau misalnya si Telkom ini masih bertengger ya teman-teman ya. Apakah ada potensi untuk naik? Ini tetap ada gitu ya. Potensi Telkom untuk naik tetap ada. Tapi ya kalau dari segi momentum ya yang tak lihat gitu ya. Oh ya nih momentumnya agak kurang ya si Telkom gitu. Kenapa ya? Karena stokastik flow-nya masih dead cross ke bawah gitu kan, masih crossing down ke bawah. Tapi ya kalau misalnya dia masih benar-benar bisa jaga harga di 3630 ya tetap ada potensi untuk
naik gitu ya. Tapi tetap nih kalau nggak berhasil ya teman-teman bisa lihat ya ada potensi untuk turun dan next supportnya yang agak kuat itu di 3420. Oke? Nah, terus dilihat lagi nih untuk TLKM ya. Nah, kalau masih akum ya bisa lah, oh masih ada potensi nih. Kalau TLKM-nya masih akum gitu. Jadi, apakah masih bisa naik? Ya masih berpotensi nggak? Ya masih gitu ya. Kalau kita ngelihat memang akumnya masih masuk. Tapi nggak tahu ya Telkom masih punya barang apa enggak. Tinggal lihat aja sedikit ya. Nah ini dari tanggal 8 sampai 10 LKM ketua aku masih beli ya. Gitu ya. Ini masih masih berpotensi untuk naik teman-teman ya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya TLKM itu masih bisa stay ya di atas 3.630, ya potensi naik masih ada nggak ya? Masih ada. Apalagi ya kita ngelihatnya nih masih akum ya, masih akum dari dari tanggal 1 Desember lah. Ini kelihatan banget masih akum gitu ya teman-teman ya. Gitu. Iya Pak Pepe tadi nelpon ya, tamatin dulu ya karena lagi fokus ya. Enggak. Itu ya, itu untuk Telkom ya teman-teman ya, untuk Telkom. Jadi kalau misal masih bisa hold ya bisa, tapi kalau misalnya nanti turun ya yang dipantau asingnya ya, yang dipantau foreign flow-nya ya. Kalau misalnya foreign flow-nya masih akum kayak gini ya masih ada potensi untuk naik gitu ya. Gitu, oke. Next lagi ya. Next lagi next-nya ya. Kagak. Telepon masuk ya, yang lain ya. Bukan Pak Pepe teman-teman. Bohong. MTEK. Nah, MTEK ya. Nah, MTEK gimana nih? Ada yang masuk gak di MTEK? Soalnya kan Mas Eman udah yeping kemarin MTEK kalau mau masuk boleh ya. Telkom masuk top 20 Mas hari ini. Iya, thank you. Iya, benar. Masih bagus kok itu sebenarnya. Tapi kalaupun misalnya koreksi ya nggak jadi masalah gitu. Karena masih akum ya. Ada yang masuk MTEK ya. MTEK hold teman-teman ya. Kalau misalnya punya MTEK ya di hold ya. Ini masih bisa ngacir besok ke atas ya. Kenapa? Karena ya Superbank ya. Karena ngajarinnya all in lagi ya. Jangan ya. Tetap masuk bertahap. MTEK 9% hold dulu, hold keras ya. Menu JJS hari ini, iya. Iya, ini hold ya, MTEK ya. Hold ya, MTEK ya. Next target teman-teman yang kalau udah dapat JJS, ya mantap ya 13.15, oke. 12.56, oke, cakep. MTEK, SCMA, OTW, iya betul ya. Tapi tetap ya dipantau, jangan sampai nanti kalau misalnya disiram, resikonya tetap ada teman-teman ya. Ini SL-nya dipantau dulu. Kenapa ya? Karena tetap ada 20% yang kita di luar kendali kita gitu ya. Tetap sometimes market itu kasih surprise lah. Bukan nakut-nakutin tapi pencegahan ya, lebih baik gitu ya. Jadi untuk MTEK yang buat teman-teman dapat dari JJS, mantap ya. Semoga besok masih ada potensi naik ya bersama Superbank gitu ya. Arah ya semoga dapat lah ya. MTEK Group yang lainnya semoga dapat gitu ya. Jadi next target kita sebenarnya di 1460. Ya ini juga Mas Emon cukup pantau tadi pagi ya, running trade-nya kenceng banget ya. Jadi masih ada lah potensi untuk naik. Tapi tetap kita lihat dulu nih, kita jangan sampai kegocek ya. Kalau ternyata aliansi WBRBR sudah ada, apakah itu akan mempengaruhi harga ya kita kagak tahu gitu ya. Set, strong banget tuh ngomong MTEK 4K tuh. Nah, di MTEK ya kita ngelihat memang masih ada akum ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu kan. Masih gede lah akumulasinya kan. Dan ini juga baru naik gitu kan kalau spike di bawah gitu kan. Jadi ya masih ada potensi sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, MTEK ya di sini teman-teman lihat, oke dari tanggal 8 lah ya. Let's say kita mundurin ke 8, oke. Ini MTEK kan, oke, BB, ZP. Nah, ini masuknya jumbo-jumbo ya, teman-teman lihat. BB, ini BB Verdana kan, iya. Verdana masuk ya. Volumenya gede, terus jualnya masih kecil gitu kan. ZP masih ada koleksi barang ya distribusi dikit gitu ya. Ketua-ketua kita aku dan GR nggak terlalu masuk banyak, yang buang Kajet sama AZ. Oke. Ketua Kajet sama AZ buang. Nah, ini jumlahnya cakep gitu ya. Ini kayak buangnya gede banget ya, langsung volumenya langsung gede banget ya. Langsung kayak dar.
Cakep lagi ya. Oke, kita tahu lah ketua kajet buang ya. Ini nggak tahu nih beli volume 3 frekuensi 1 iseng kali ya. Ada AZ sama XL ya, ada AZ sama XL buang juga. Nah ini aliansi ngumpul ya teman-teman ya, ada XL, XYYP. Nah tapi yang bagus adalah meskipun ketua aku kajet dan AZ buang, tapi teman-teman lihat di sama BB masih diserap ya untuk per 2 hari terakhir. Sumpah kapan tayang? Gak tahu ya, ngantuk mulu. Nah di tanggal hari ini ya kita lihat, oh ternyata aku masih beli teman-teman ya, aku BB masih beli. Jadi gasken ya, lumayan ya teman-teman ya. Desember ceria ya, full ceria ya di MTech Group teman-teman ya. Jadi di hold ya kalau misalnya nanti naiknya lebih tinggi dari JJS karena sahamnya bagus, nggak sengaja dapat swing, nggak apa-apa ya di hold aja ya teman-teman ya. Gitu, oke? Itu untuk MTech ya, jadi masih bagus. Jadi sebenarnya harapannya nunggu waktu viewernya turun ya bahas MTech, tapi nggak apa-apa lah ya, rezeki bersama teman-teman ya. Oke, next untuk Inet ya. Nah untuk Inet, nah ini aku nggak tahu ya, tiba-tiba retail kanan semua, betul ya tadi untuk si apa namanya MTech ya. Nah Inet masih ada yang pegang nggak? Internet rakyat nih Inet nih, WiFi Inet ya. Yang goreng-goreng kan nggak akan kejawab dulu teman-teman ya. Kita fokus pada saham-saham yang bagus. Mungkin besok pagi ya baru tak jawab ya. Nah untuk Inet nih, ini ada potensi naik lagi ya teman-teman ya. Ini FCA ya jadinya ya. Nah ini jujur ya, yang Mas Emon mau ucapkan adalah teman-teman yang dapat di bawah 600 lah. 2 jempol ya, potensi naiknya masih ada. Kenapa? Karena udah masuk FCA, analisa kayak gimana pun akan sulit gitu ya. Apalagi teman-teman yang masuk di pucuk gitu ya. Jadi dimanapun teman-teman yang masuk event itu di 710 atau 705, 2 jempol lah. Di hold terus ya, jadi full senyum nih untuk infrastruktur ya. Jadi Mas Emon akan bantu kawal juga. Jadi ya udah di hold aja dah. Pokoknya tahun baru kita cuannya harus maksimal gitu teman-teman ya. Ya FCA bisa jadi ngacir bisa, tapi ya tetap kan teman-teman belinya nanti kalau yang belum punya nih di harga tinggi gitu kan. Nggak Mas Emon rekom lah kalau misalnya udah masuk ke tinggi gitu ya. Potensi naik masih ada, tapi ya nggak pengen lah lihat teman-teman nyangkut nanti tiba-tiba kena siram gitu kan. Jadi ya yang punya 700-an silakan teman-teman hold ya, hold keras. Betul, FCA mainnya sulit, jadi Mas Emon juga nggak pinter main FCA. Jadi yang udah dapat sebelum-sebelumnya silakan di hold. Kalau misalnya di sini target kita masih bisa ke 1000 ya. Apalagi FCA dan masih banyak yang masuk gitu ya. Gitu, oke? Jadi buat teman-teman yang punya barang ya, kalau buat belum yang punya barang di skip dulu dah karena udah ketinggian gitu teman-teman masuknya ya. Gitu. Nah, untuk Inet, nah ini harus dipantau juga ya, hati-hati juga. Asingnya memang buang tapi kecil lah dibandingkan masuk di tanggal 3 Desember kemarin gitu kan. Gitu. Jadi ya I think masih bisa naik, yes masih bisa naik untuk FCA tapi dipantau juga ya. Kalau misalnya pergerakan si Inet kita fokusnya Inet hari ini ya. Ini ada Kang Guyur masuk ya. Kang Guyur 850 semua ya. Kang Guyur MG AZ ya. Kang Guyur masuk. Ini top 2-nya mereka. Kemudian yang buang barang GR, YP, XC ya. Retail ada yang buang tapi kecil lah teman-teman ya. Tetap nggak bisa ngambil kesimpulan ya dari FCA ya. Emang kita ya semi-semi lah. Tapi ya I think sih masih ada lah potensi untuk si Inet ke 1000 ini masih ada ya teman-teman ya. Gitu. Tapi please buat teman-teman yang udah punya barang. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngejar ya takutnya nyangkut gitu ya. Ini level terakhir ya. Nih 1100 atau jangan terlalu strong itu di 4. Nah, ini 1030 ya. Jadi next target kita 1030 for teman-teman untuk teman-teman yang udah punya silahkan di hold ya. Gitu, oke? Happy cuan ya. Mantap. Gitu. Pokoknya kalau FCA Mas Emon nggak pinter dah. Jadi daripada so tahu ya buat yang punya barang di bawah silahkan di hold. Oke. WiFi nih ya. WiFi udah hit target kita 4000 ya. Jos ya 4000 jos. Ada yang masih punya WiFi teman-teman. Jadi nggak sia-sia lah. Nah, lihat Mas Emon nyeping ya. Ada nggak yang masih di naik? Gak ada suara. Asli. Udah luber, mantap ya. Luber WiFi ya teman-teman ya.
gaspol ya, terus hold terus ya. Baru lepas 4.000 pakai RDN seri A, gak apa-apa. At least sudah cuan ya, masih cuan ya teman-teman ya. Masih gasken terus ya. Hold sampai goceng. Gak apa-apa ya. Jadi ya ini di hold terus ya. Karena apa? Karena kita ngelihat bener-bener baru breakout dari sini. Ya tetap ya Mas Emon bilangnya buat teman-teman yang udah punya barang. Kenapa? Karena udah enak ngawalnya ya. Kenapa? Karena kalau di pucuk pasti teman-teman akan worry terus dah. Gitu ya. Jadi ya kalau masuk pastinya tunggu koreksi. Kalau nggak dikasih koreksi, ya wes belum rezeki. Tadi udah Mas Emon bahas beberapa saham yang belum naik gitu ya. Jadi kalau belum rezeki, tunggu kereta yang lain teman-teman. Tapi buat teman-teman yang udah rezeki di WiFi dan juga apa tadi? MTech ya, Inet ya. Hold terus. Next target kita sebelum ke goceng ya, nggak mencak-mencak dulu, nggak muluk-muluk. Dia bisa klaim 4.470 dulu ya. Kalau dia bisa ya kita masih positif lah baru ke goceng ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita cek dulu untuk foreign flow-nya ya. Nah, jadi WiFi tanggal 9 emang akumnya gede banget ya, 300 M bejir masuk. Gede banget ya, sama buangan kecil sih 11 M doang. Tinggal kita lihat ya WiFi pergerakannya dari tanggal 10 ini. CC, IF, AZ. Ih, retailnya kagak ada loh, tipis banget retailnya ya. Akunya buang ya, aku buang. Oke, aku buang. YP. Aku sama YP buang, YU kecil, MG kecil. Coba kita gabungkan ke tanggal 9. Ini wait a minute. Tanggal 9, 300 M inflow. Ini 300 M-nya dari siapa ya? 300 M-nya dari siapa? MTech masuk ya. CC, ZP, BK, aku ya. Ini kayaknya dua ini ya, CC dan ZP. Buang barang, YP, NI, XL. Iya, pantas naik ya. Masih buang barang. Coba kita cek ya. Kita cek ya yang punya siapa ya, ZP. Coba kita cek ya. Kita coba cek ZP ya. Per tanggal 9, siapa yang punya WiFi ya. Ayayay. Ntar ya. Kita coba cek ya siapa yang punya. Ntar tak kecilin lagi. Nah, kita coba cek ya. Nih LT ada yang beli tuh. Nah, Bumi yang beli ZP ternyata ya, BMRI. WiFi, oke. Kita fokus cari WiFi ya. KZ. AK tadi ya. Itu ada yang beli energi tuh. Wah, nggak tidur dari Rinda. IMPC. Tadi siapa? CC ya, CC ya. Cek CC ya. CC. Kita coba lihat WiFi dia pegang nggak? Ini kayak kebagi-bagi ya. Kebagi-bagi ya. WiFi 78M. WiFi 78M. Terus berikutnya ZP tadi ya. Ini ZP lagi akum di bumi teman-teman ya. LT dikit lah. WiFi, ZP sama. Nah ini udah agak kompleks nih analisanya ya. Karena satu-satu kita cari yang punya barang siapa kan. AK dan BK. Ini kayak AK nggak main di kecil ya. AK dan BK mainnya kecil di sini ya. Biarin lama-lama dah. WiFi dia pegang 35M. AK, BK ya. WiFi nih ada nih. 38M. Iyalah total ya. Kayaknya ada di pasar nego ya. Karena gede nih, ini gede loh. Ini gede dan nggak ke-track nih di pasar reguler ya. Nah tuh, gimana sih mas caranya tahu itu pasar reguler? Nah, silahkan datang di intensif kelas kita ya. Jadi Mas Emon ajarin sama Mas Jem ya. Kita share lah gimana caranya baca foreign flow, analisa market structure, sama untuk teman-teman dapatin day trade ya. Jadi kalau day trade syukur-syukur dapat bisa di swing gitu kan. Kayak MTech tadi ya, WiFi juga lumayan gitu. Jadi cek link di bio teman-teman daftar lewat GFOM ya. Nanti Mas Emon sama Mas Jem hubungin. Jadi adminnya kita berdua teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya, aman. Gitu. Jadi untuk WiFi karena ngelihat ya agak tahu ya, harus di track lebih dalam gitu ya. Iya, semua bandar beli bumi, betul. Nah, ini tinggal ditunggu aja nih bisa naik apa nggak besok. Tapi at least kita udah dapat kalau kita udah dapat summary bahwa asingnya masih akum ya dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Gitu, oke? Jadi sangat menarik buat WiFi ya. Happy cuan ya teman-teman ya buat di WiFi, MTech, Inet,
Luar biasa ya, hold terus. Semoga tahun barunya cuan luber gitu ya. Apalagi ya? Oke, jadi kurang lebih itu ya bahasan untuk infrastructure. Oke, mantap.